mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu sudah bersedia saya wawancara untuk menanggapi sebuah kasus dalam LMS di pendidikan program guru penggerak. Saya mengambil kasus 2 yang akan saya bacakan kepada Ibu. Kasusnya sebagai berikut. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diambilnya pada kepala sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur nilai raport atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka apabila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan begitu seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Anda telah mengajar di sekolah ini lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian kepada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan nilai murid-murid tersebut, maka apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Kira-kira keputusan apa sih yang akan Ibu ambil untuk menanggapi kasus seperti di atas? Silakan Bu. Dalam kasus ini saya berpendapat menurut apa yang dikatakan Kepala Sekolah Baru Bu Rosdiana, untuk menaikkan nilai-nilai murid itu ada benarnya, karena untuk nama baik sekolah, terlebih lagi untuk masa depan murid-murid yang mengikuti jalur masuk kuliah SMPTN dengan menggunakan jalur raport atau dilihat dari nilai-nilai raport. Jadi di sisi lain juga ada keresahan nurani saya yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, serta kredibilitas dalam hal penilaian atau evaluasi hasil belajar murid yang juga benar jika dijadikan pertimbangan. Namun sebagai guru yang menginginkan keberhasilan untuk murid-muridnya, saya lebih cenderung akan mendahulukan kepentingan murid yang akan mengikuti seleksi masuk PTN ini melalui jalur raport dengan menaikkan nilai-nilai murid pada angka yang sewajarnya. Agar hal ini saya buat agar murid-murid di sekolah saya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lulus dalam SMPTN ini. Dengan begitu juga daya saing dan nama baik sekolah bisa lebih meningkat dan berdiri, setidaknya kan Pak sejajar dengan sekolah-sekolah lain atau bahkan bisa lebih tinggi. Berkenaan dengan integritas tadi dan kredibilitas guru dalam memberikan nilai hasil belajar kepada murid, saya merasa perlu diadakan diskusi mengenai revisi untuk pencapaian pembelajaran
dan juga penyederhanaan serta perbaikan tentang proses kegiatan pembelajaran dan evaluasi untuk meningkatkan prestasi belajar murid, sehingga nantinya jika ke depan nilai-nilai yang didapatkan oleh murid memang hasil pencapaian belajarnya, Pak. Dan mudah-mudahan ini tidak akan ditemukan lagi dilema etika seperti ini. Saya pikir itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan mengenai kasus ini. Wah, bagus sekali pendapat yang Ibu sampaikan. Saya rasa juga kalau itu posisinya saya berada di posisi seperti itu, saya mungkin juga akan mengambil keputusan yang gak jauh berbeda dari apa yang Ibu sampaikan. Karena memang sebagai guru penggerak juga kita harus lebih mementingkan kebutuhan belajar siswa, apalagi demi keberhasilan mereka di masa depan. Ya, saya mungkin juga akan menaikkan nilai mereka. Dan betul sekali yang Ibu katakan, karena itu lebih urgen sifatnya dilakukan secepatnya. Sedangkan untuk masalah penilaian ya bisa kita diskusikan kembali bagaimana cara kita agar nilai-nilai anak di masa-masa yang akan datang adalah memang nilai mereka sebenarnya. Mungkin bisa dengan menurunkan capaian pembelajaran, atau mungkin bisa juga dengan mencari metode-metode tertentu atau yang lain yang bisa meningkatkan ketertarikan anak belajar dan ketertarikan mereka untuk mengerjakan tagihan-tagihan sehingga nilai mereka jadi bisa lebih bagus. Saya rasa itu adalah kebutuhan jangka panjang, maka harus kita dahulukan apa yang lebih mendesak sifatnya. Saya rasa pendapat Ibu Nia ini lebih cenderung menggunakan prinsip end-based thinking, atau prinsip di mana kebaikan untuk banyak orang itu lebih diutamakan daripada hal yang sifatnya bisa dikerjakan pada saat berikutnya.